Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini, izinkan saya, yang miskin ilmu pengetahuan ini, berbagi sedikit pengetahuan. Mohon maaf, apabila ada kesalahan, dari apa, yang akan saya sampaikan nanti, dan mohon masukannya, supaya menjadikan saya, lebih baik lagi. Salam hormat untuk, guru-guru kita semua. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses untuk kita semua, dan saya doakan, bagi pecinta channel kecil ini, agar selalu sehat, dan gampang rezeki, semua cita-cita kita, cepat tercapai, dan semua kesulitan, agar segera teratasi. Dan semua hutang-hutangnya, cepat terlunasi. Mendapat rezeki dari Allah, yang tidak disangka-sangka, amin Allahumma amin. Sebelum itu, tekan tombol like, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, untuk kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai hal perkara tidur. Apa saja itu? Yuk kita simak berikut ini. 1. Tidur yang dilarang. 2. Waktu tidur yang dilarang. 3. Waktu tidur yang dianjurkan. Yang pertama, tidur yang dilarang. Terdapat berbagai macam tidur yang dilarang, yang seringkali digambarkan sebagai larangan yang bersifat mistis, atau berhubungan dengan kepercayaan supranatural. Ada 6 contoh tidur yang dilarang, dalam cerita-cerita adalah tidur di tempat suci atau sakral. Dalam beberapa tradisi keagamaan dan mitologi, tidur di tempat-tempat suci atau sakral dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas, atau bahkan berbahaya, karena dapat mengganggu hubungan dengan roh atau dewa yang melindungi tempat tersebut. Tidur di lokasi terlarang atau terkutuk. Dalam beberapa cerita, ada lokasi-lokasi tertentu yang dianggap terlarang atau terkutuk, dan tidur di tempat-tempat semacam itu dianggap membawa malapetaka atau kutukan. Tidur di malam hari di tempat terbuka. Dalam beberapa kepercayaan atau legenda, tidur di tempat terbuka pada malam hari dianggap berisiko karena terpapar kepada makhluk-makhluk supranatural atau bahaya lainnya yang dapat mengintai di kegelapan. Tidur di bawah pohon tertentu pada waktu tertentu. Beberapa cerita menceritakan bahwa tidur di bawah pohon tertentu pada waktu-waktu tertentu dapat membawa akibat buruk atau menarik perhatian makhluk-makhluk gaib. Tidur di atas kuburan atau makam. Dalam beberapa kebudayaan, tidur di atas kuburan dianggap sebagai tindakan yang mengganggu dan tidak hormat terhadap arwah yang telah meninggal, dan dapat membawa malapetaka atau pertemuan dengan makhluk halus. Tentunya dalam agama Islam juga dilarang. Kemudian, tidur di ruang tertentu pada waktu tertentu. Dalam cerita-cerita hantu atau legenda urban, ada ruangan atau tempat-tempat tertentu yang diyakini berhantu atau memiliki kejadian paranormal, dan tidur di tempat-tempat semacam itu dapat dianggap berbahaya. Ini hanya beberapa contoh tidur yang dilarang atau tempat yang dilarang yang sering muncul dalam cerita-cerita folklore dan legenda dari berbagai budaya. Larangan-larangan semacam ini seringkali menjadi elemen penting dalam cerita-cerita mistis dan misteri yang memperkuat suasana cerita dan menambah ketegangan pada plotnya. Yang kedua, waktu tidur yang dilarang. Menurut ajaran agama Islam, dalam ajaran agama Islam, terdapat beberapa waktu tidur yang dianjurkan untuk dihindari atau tidak diperbolehkan, terutama karena dianggap sebagai waktu yang kurang baik atau berpotensi membawa malapetaka. Ada beberapa waktu tidur yang dilarang menurut ajaran Islam, antara lain: 1. Tidur setelah subuh, fajar. Dalam Islam, tidur setelah subuh dianggap sebagai waktu yang kurang baik, karena waktu ini merupakan waktu yang paling utama untuk melakukan ibadah, seperti sholat sunnah atau zikir. 2. Tidur saat matahari tergelincir, maghrib. Waktu maghrib adalah waktu yang dianggap sebagai awal malam dalam Islam. Tidur saat matahari tergelincir dianggap tidak dianjurkan, karena waktu ini juga merupakan waktu yang baik untuk melakukan ibadah dan refleksi. 3.
Tidur setelah Isya, malam, juga tidak dianjurkan, terutama karena waktu ini dianggap baik untuk melakukan ibadah, seperti sholat malam, atau membaca Al-Quran. 4. Tidur pada siang hari setelah waktu duha hingga waktu asar juga dihindari. Tidur pada siang hari, setelah waktu duha, hingga waktu asar juga dihindari, terutama karena waktu ini merupakan waktu yang dianjurkan untuk beraktivitas dan beribadah. 5. Tidur ketika lapar atau sangat kenyang. Tidur ketika dalam keadaan lapar atau sangat kenyang juga dihindari, karena kedua kondisi tersebut dapat mengganggu kualitas tidur dan dapat mengganggu kesehatan. Namun, penting untuk dicatat bahwa larangan-larangan ini tidak bersifat mutlak, dan ada situasi-situasi tertentu yang dapat membenarkan tidur pada waktu-waktu tersebut, seperti dalam keadaan sakit atau kelelahan yang berlebihan. Prinsip utama dalam Islam adalah menjaga keseimbangan antara ibadah, istirahat, dan kesehatan. Yang ketiga, waktu tidur yang dianjurkan menurut ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, ada beberapa waktu tidur yang dianjurkan karena dianggap membawa berkah atau memiliki keutamaan tersendiri. Beberapa waktu tidur yang dianjurkan menurut ajaran Islam antara lain: 1. Tidur setelah sholat Isya hingga tengah malam. Setelah sholat tahajud, tidur setelah sholat Isya hingga tengah malam disarankan, tetapi lebih baik jika seseorang bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat sunnah malam. Dalam Islam, sholat malam memiliki nilai yang sangat tinggi, karena dilakukan di saat kebanyakan orang tidur. 2. Tidur sebelum waktu subuh, fajar. Tidur sebelum waktu subuh disarankan, terutama karena waktu ini merupakan waktu yang baik untuk beristirahat sebelum memulai aktivitas harian, dan juga untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan ibadah subuh. 3. Tidur sejenak pada waktu duha, antara terbit matahari dan sebelum waktu duhur, juga dianjurkan dalam Islam. Tidur sejenak pada waktu ini dianggap dapat memberikan kesegaran dan membantu meningkatkan konsentrasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidur pada waktu yang diperbolehkan, selain waktu-waktu tidur yang dianjurkan di atas, Islam juga mengajarkan untuk tidur pada waktu yang diperbolehkan, yaitu di malam hari, setelah sholat Isya dan sebelum waktu subuh, serta pada siang hari, setelah sholat duha, hingga sebelum waktu duhur. Penting untuk dicatat bahwa waktu tidur yang dianjurkan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan fisik, tetapi juga dengan aspek spiritual dan ibadah. Oleh karena itu, menjaga kualitas tidur dan memanfaatkan waktu tidur sesuai dengan anjuran agama adalah bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dukung terus channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.